Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita sekalian kenikmatan yang sangat besar kepada kita sekalian. Sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Shalawat serta salam, marilah kita selalu ucapkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya, termasuk insya Allah diri kita sekalian. Sahabat, semua orang selalu menginginkan keberuntungan, keuntungan, sehingga banyak orang berusaha baik mencari dunia ini karena semuanya ingin mencari keuntungan. Namun kenyataannya tidak semua orang mempunyai keuntungan, semua orang mempunyai keberhasilan. Karena Allah juga mensinyalir bahwa di dalam ayatnya, wal asr, demi masa. Masa kapan? Masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, pejabat rugi, rakyat jelata rugi. Semua orang rugi semuanya. Lalu siapa yang beruntung? Illalladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan yang menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga menasehati dalam kebenaran. Jadi yang beruntung ini salah satunya adalah orang yang beriman. Itulah orang yang beriman. Maka di dalam ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat yang pertama juga dikata Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi yang beruntung itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Maka karena yang beruntung hanya orang yang beriman, maka bagaimana kita untuk selalu meningkatkan keimanan? Kenapa? Karena orang yang beriman ini adalah semua perbuatan-perbuatannya, semua amal-amalannya akan dinilai oleh Allah. Tetapi karena apa? Karena keimanan ini adalah sebagai dasar daripada amal diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil dan besarnya amal dilihat daripada seberapa jauh keimanan seseorang. Maka perbuatan yang sama tetapi nilai di sisi Allah bisa berbeda. Makanya orang beriman bernilai. Tidurnya orang beriman bernilai. Jalan-jalannya orang beriman bernilai. Apalagi ibadah-ibadahnya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, jangankan jalan-jalan, jangan makan, jangan ibadah termasuk di dalam. Rasulullah mensinyalir di dalam hadisnya juga, kamin so'imin laisallahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Bahkan puasanya banyak orang yang melakukan puasa, namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa dia hanya mendapatkan lapar dan haus?
karena dalam ibadahnya, dalam puasanya tidak didasari oleh nilai keimanan. Jadi keimanan ini adalah kunci daripada diterimanya amal seseorang. Untuk itu, apa itu iman? Nah, maka ulama mendefinisikan keimanan itu yaitu al-imanu tasdiqu biqalbi, iqrarun bilisan, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, mengucapkan di dalam lisannya, dan juga mengamalkan di dalam perbuatan tubuhnya. Maka dengan demikian iman ada dua dimensi, yaitu dimensi batiniah dan dimensi zahiriyah. Dimensi batiniah diwakili oleh keyakinan di dalam hati. Dimensi zahiriyah diwakili oleh iqrarun lisan, yaitu ucapan di dalam lisan dan amal perbuatan. Maka ketika ada orang beramal tetapi tidak didasari oleh keyakinan, maka amal yang sia-sia. Ketika ada orang yang mengatakan dia beriman di dalam hati, meyakini di dalam hati tetapi tidak beramal, maka itulah kebohongan. Iman yang bohong. Oleh karena itu, kita coba melihat ada sejarah tipe-tipe makhluk atau orang yang beriman. Yang pertama adalah keimanan iblis. Kalau definisi iman itu secara bahasa dikatakan percaya, iblis sangat percaya adanya Allah. Maka ketika pada waktu itu iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia enggan untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena merasa sombong. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Kenapa dia menganggap lebih baik? Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis menganggap bahwa api itu lebih bagus daripada tanah. Padahal Allah tidak pernah menjelaskan, tidak pernah memfirmankan bahwa tanah itu lebih buruk daripada api. Ini anggapan iblis. Maka ketika orang itu beramal hanya beranggapan dengan angan-angan, maka bukan iman, maka itu tertolak. Kenapa iblis tertolak imannya? Karena dia hanya keimanannya mencakup dalam hati saja, tetapi lisan dan amalnya tidak melaksanakannya. Yang berikutnya adalah Abu Thalib, paman Rasulullah. Abu Thalib, kalau dia amalnya, dia melindungi Rasulullah. Ketika orang Quraisy ingin menyerangnya, dia yang pertama hadir untuk melindungi Rasulullah. Dalam keyakinan hatinya, ketika Sayyidina Ali sholat dengan Rasulullah, lalu setelahnya ditanya oleh Abu Thalib, "Wahai Ali, engkau ngapain dengan Muhammad?" Ali menjawab, "Saya sedang melaksanakan sholat menghadap Rabb." "Oh, lanjutkan, karena itu kebenaran." Namun ternyata Abu Thalib dia tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tidak mengakui bahwa Rasulullah adalah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sampai meninggalnya, maka keimanan Abu Thalib karena mencakup hanya amaliyah dan batiniah saja, maka ikrarnya tidak, maka keimanannya tertolak. Yang berikutnya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah orang yang dia mengikrarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena pada waktu itu melihat kekuatan Islam sudah mulai kelihatan, namun hatinya dia menolak. Juga amalannya dia juga tidak melaksanakan keimanannya. Maka keimanan yang hanya ucapan saja, maka keimanan yang tertolak. Yang berikutnya adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Keimanan Abu Bakar adalah dia mengucapkan dalam hatinya, maksud saya mengikrarkan dalam lisannya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinannya juga dia meyakini betul bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dan Allah sebagai Rabb-nya, dan amalnya dia juga mengamalkan segala ajaran-ajaran Islam dia laksanakan.
Bahkan ketika dia kasus Isra Mi'raj, di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu meragukan, di tengah masyarakat pada waktu itu Abu Jahal ingin menggoda orang Islam, mengganggu untuk memprovokasi biar umat Islam mulai kendor keimanannya. Justru tampillah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, seandainya Muhammad mengucapkan yang lebih daripada ini, saya akan meyakini. Maka ketika itulah Abu Bakar diberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dia selalu membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan curahan rahmat dari Allah dan menerima keimanan dengan benar. Maka seperti firman-Nya Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhiq." Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sekalian keimanan yang menancap di dalam jiwanya. Tidak seperti orang kafir yang dia justru sempit dadanya, tidak mau menerima Islam. Mudah-mudahan kita semuanya, sahabat semuanya, diberikan oleh Allah hidayah, dikuatkan oleh Allah keimanan. Mudah-mudahan kita bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.